Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di sini di Weekend Motovlog ya cuy. Hari ini hari Minggu, jadi ini gue posisinya masih di SBSD cuy. Di haltenya yang ini. Mudah-mudahan sih ini nggak diusir ya. Kadang-kadang kalau gabut gini suka diusir cuy. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi di video kali ini gue pengen bahas ini ya cuy. Remote keyless. Jadi ada yang nanya kemarin Bang Diki ya kalau nggak salah. Bang Diki itu katanya pengen beli GSX dan pengen tahu juga keyless ini berguna untuk apa aja. Jadi pertama-tama dulu ya, kalau misalkan kayak gini nih cuy, jadi dia bentukannya dapat dua ya cuy, kunci GSX itu yang dari dealer. Ini kan gue beli baru, kalau beli baru itu dapat dua, ini remote-nya, remote keyless, dan ini kunci anak kunci buat buka jok yang belakang cuy. Tapi kalau untuk nyalain motornya pakai keyless ini cuy, remote keyless. Jadi kalau posisi gini mati, nah itu ini posisinya mati ya cuy, nggak bisa dinyalain. Tapi kalau tekan lagi tapi sampai cek gitu, nah ini udah aktif. Kita coba lagi sekali lagi, kalau mati kayak gini ya, nah ini mati cuy. Tapi kalau misalkan nyala cek, nah itu nyala, itu posisi on, remote-nya langsung bisa dinyalain. Coba lagi ya cuy. Nah ini mati, kayak lampunya tuh kayak nyalanya agak lama itu mati. Jadi kalau mati tuh kalau dipencet knopnya itu nggak bisa nyala cuy. Jadi kalau mau nyalain wajib knopnya tuh ininya nih, remote harus cek. Nah ini bisa. Oke, langsung aja kita nyalain aja ya. Jadi tuh kayak gini cuy tampilan GSX modelannya. Ini namanya knop ya cuy. Jadi kalau misalkan tadi udah cek udah bisa nyala, langsung aja tekan sekali. Nah ini kan biru nih. Kalau udah biru gini langsung ke kanan. Jadi tekan sekali langsung ke kanan. Nah dia nyala. Tuh, kalau matiin langsung ke tengah aja. Tuh ke tengah lagi dia mati. Jadi setiap mau nyalain tekan ke bawah sekali, cek baru ke kanan. Jangan langsung ke kanan tuh. Kalau langsung ke kanan nggak bisa dia. Wajib tekan sekali dulu. Tekan sekali ke kanan. Remote-nya nggak usah dia apa-apain, dibiarin aja. Nah gitu ya, itu untuk kayak nyalain. Nah kalau misalkan ini juga bisa dicopot ya cuy, di bagian ini nih, yang keduanya nih. Ini kan paling kanan nyala on, bagian yang titik ini bisa dicopot. Ini kan mati nih, bisa dicopot buat buka yang di sini. Nah tuh bisa dibuat buka. Kalau gue biasanya pakai yang di sini tuh buat buka yang ini tuh. Bisa juga pakai yang ini. Gak tahu sih kalau beli bekas ya geseknya dapat juga apa enggak, dua. Kalau gue sih beli baru dari dealer dapat dua kayak gini doang sih. Ini bisa juga buat kayak gini buka tuh, sama aja sih. Bisa buat buka ini sama yang di sini cuy, tuh dia. Nah ini buat buka yang kunci belakang. Tapi kalau ini dipakai di sini nggak bisa ya cuy, beda tuh, ininya beda tuh, beda nggak sih? Gue pengen nyoba tapi takut ntar malah nggak bisa anjir, ngeri gue. Udah biarin aja, ini namanya knopnya ya cuy, jangan sampai hilang. Tapi emang nggak bisa dicabut sih tuh, kalau udah di sini nggak bisa dicabut tuh, nggak bisa dicabut kalau udah masuk. Nah itu nyala. Kalau kunci stang gimana bang? Kunci stang paling kanan ini, tapi stangnya harus dikekiriin dulu, tekan lagi ke kiri. Nah tuh dia tuh posisinya lock kayak gitu. Nah ini kalau misalkan tadi kan cek ya kalau mau nyalain ya. Jadi kalau misalkan posisinya dimatiin, nah agak lama lampunya. Nah ini jadi nggak bisa dipencet cuy knopnya tuh nggak bisa dinyalain tuh. Jadi pas kalau mau nyalain ini agak tekan lama. Nah cek baru bisa nih. Nah tuh bisa. Ini ketengahin. Nah ini ke tengah, netral, ke kanan lagi mau nyalain. Nah itu bisa nyala. Tuh, tinggal kematiannya udah. Tengah aja matiin. Jangan di sini ya. Kalau di sini nanti takutnya nih sesuatu, takutnya kalau di posisi buat cabut gini bisa langsung di onin orang. Tuh bisa di onin orang. Jadi setiap kalau mau matiin wajib ke tengah aja. Tuh, kayak gitu sih. Dan kunci ini jaraknya, jadi kalau kita naik motor wajib ada di kantong ya. Jaraknya tuh dia segini masih bisa dinyalain ya kuncinya ya. Segini bisa dinyalain tuh.
Tapi kalau jaraknya jauh nggak bisa dia tuh. Jadi jaraknya kalau segitu tuh udah nggak bisa kuncinya cuy. Jaraknya dia sampai yang di sini doang, berarti berapa senti ya, 50 senti doang anjay. Tuh nggak bisa dinyalain kan, padahal posisinya on kan, berarti jaraknya di sini nih. Nah jaraknya di situ tuh bisa dinyalain. Jadi ini kalau mau nyalain wajib ada remote ya cuy. Kalau nggak ada remote ya nggak bisa nyala cuy. Misalkan tuh jauh, remote-nya nggak ada ya nggak bisa nyala. Jadi wajib ada remote baru bisa nyala. Sebenarnya bisa sih nyalain tanpa remote, tapi agak ribet caranya cuy. Caranya pakai kode, ada caranya. Jadi misalkan ini remote-nya gue jauhin dulu ya. Sumpama remote-nya hilang, nyalainnya pakai kode cuy. Ya mungkin nanti gue bakal skip bagian yang ini ya. Jadi gini caranya, tekan 3 kali, 1 sampai ngedip. Nah ngedip 1, tekan lagi, kedip 2, tekan lagi sampai kedip 3 ya. Nah di sini masukin kode yang pertama. Nah ini ntar kedua kali, 1, 2, masukin kode yang kedua. Nah ini masukin kode yang ketiga. Tuh kalau bener dia bakal jalan terus. Nah ini masukin kode yang keempat. Nah nanti dia bakal nyalain lagi, pasti bisa dinyalain. Ya ada yang salah berarti ini kodenya. Tuh jadi kalau salah dia nggak bakal bisa nyala ya cuy. Harus bener-bener bisa kodenya. Ya intinya gitu ya. Jadi harus nyalain pakai kode sampai kayak 4 kali itu kan, kode gesek ada 4. Jadi kalau pengen tahu kodenya itu kalau nggak salah ya, yang ini yang seingat gua aja ya, harus ada remote sih. Misalkan kita nggak hafal kode kita nih, kita bisa tekan sekali kalau nggak salah dah. Nah itu dia ngebaca kode kita nih. Ntar jalan lagi nih kode yang kedua. Tuh ini kode yang ketiga. Gesek itu ada 4 kode ya. Emang agak lama kalau misalkan nyalain tanpa remote ya, remote keyless. Jadinya harus mencet berkali-kali sampai 4 kodenya itu. Terakhir dia bakal nyala agak lama, habis itu bisa langsung kontak on kalau misalkan remote kalian hilang gitu. Ya gua saranin sih jangan sampai hilang ya ini keylessnya. Kalau hilang juga harganya mahal sih. Kalau yang nggak tahu kodenya itu bisa 1 jutaan, tapi kalau tahu kodenya tinggal beli ininya aja 500 ribuan. Nanti tinggal dipasangin di dealer resmi kalau misalkan kalian nggak bisa masang kodenya. Ini jadi kalau awal beli baru kodenya itu ada di balik remote ini ya cuy, kodenya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kodenya bisa ada di remote ini, nanti ada barcode gitu. Dan kodenya ini pun juga bisa dirubah cuy, sesuka hati kita. Jadi kalau misalkan kalian minjem nih, bang misalkan kelupaan remote-nya nggak ke kantong gitu, orang minjem, jangan sampai mati. Kalau mati ya auto nggak bisa nyala. Bisa nyala tapi ini loh, matiinnya jangan ke tengah, matiinnya sampai sini gitu. Nah ini bisa di-onin lagi. Sumpama kita pergi nih lupa bawa remote nih, misalkan gue pergi lupa bawa remote, dan itu gue kantongin atau remote-nya jatuh gitu kan. Nah ini bisa dinyalain cuy. Tuh tapi dia ngasih tahu remote-nya jauh tuh, remote-nya kayak hilang, kedip-kedip berapa kali, ada tandanya sih. Misalkan gue tinggal di sini nih, kan gue nyalain, ya, gue taruh situ nih remote-nya ya, gue nyalain. Nah ini masih bisa starter karena jaraknya masih segitu ya, bisa jalan gue. Nah pas gue pengen berhenti, nah ini matiin nya jangan ke sini,
matiin jangan ke tengah, tapi matinya sampai sini aja. Nah, kalau udah ke tengah udah ngelok dia, nggak bisa di onin lagi, harus ada remote-nya. Dan tuh dia ngedip ngasih tahu remote-nya ini hilang gitu, kayak gitu cuy. Jadi ini masih bisa dinyalain lagi cuy, tuh karena gue masih sampai sini doang, jangan sampai tengah, gitu doang sih. Jadi dia ngedip ngasih tahu kalau remote-nya tuh jauh dari kita atau hilang gitu. Nah tuh kalau tuh dia masih ngedip kan, ini kalau itu nggak bisa ditekan lagi tuh, karena harus pakai kode. Ya itu yang gue tahu ya sih. Sebenarnya kodenya itu juga bisa kita rubah, caranya hampir sama yang kayak tadi. Jadi kayak remote-nya kita deketin nih, kita tekan sekali, ntar dia ngebaca remote-nya. Pas habis ngebaca remote sampai 4 kode yang terakhir masih langsung kita tekan lagi tuh, langsung kita rubah bisa. Cuman sih gue nggak pernah gua rubah-rubah ya dari awal beli, biarin aja lah. Yang penting remote ini selalu di kita gitu. Ya yang bahayanya sih kalau teman kita tahu kode keyless kita, jadi kita bisa dimaling sih istilahnya. Kayak kalau niat jahat ya, misalkan teman niat jahat bisa diambil sih motor kita gitu. Kalau misalkan dia paham nyalainnya tanpa pakai remote gitu, bisa sih soalnya dinyalain. Tapi emang agak proses lama, sekitaran 2 menit apa 3 menit gitu nyalain tanpa remote ya kan. Oke gitu aja, cukup sampai di sini video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya cuy. Makasih banyak kalau udah ada yang nonton. Bye bye.